Selamat pagi saudara. Pagi hari ini mari kita bersekutu di dalam Tuhan. Haleluya. Kaulah andalanku, Kaulah harapanku, janjimu setia selalu menopangku. Kaulah andalanku, Kaulah jawabanku, firman-Mu setia terangi jalanku. Di saat bertemu denganmu Yesus, ku temukan ada harapan baru. Engkaulah jawaban pasti untuk ku dapat menjalani hidup dengan kekuatan-Mu. Kaulah andalanku, Kaulah harapanku, janji-Mu setia selalu menopangku. Kaulah andalanku, Kaulah jawabanku, firman-Mu setia terangi jalanku. Di saat bertemu denganmu Yesus, ku temukan ada harapan baru. Engkaulah jawaban pasti untuk ku dapat menjalani hidup dengan kekuatan-Mu. Oh, Kaulah andalanku, Kaulah harapanku, janji-Mu setia selalu menopangku. Kaulah andalanku, Kaulah jawabanku, firman-Mu setia terangi jalanku. Kekuatan kami Tuhan, Kaulah andalanku, Kaulah harapanku, janji-Mu setia selalu menopangku. Kaulah andalanku, Kaulah jawabanku, firman-Mu setia terangi jalanku. Firman-Mu setia terangi jalanku. Oh. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada saat ini Tuhan kembali memberikan kesempatan bagi kita untuk kita dapat menikmati hari yang baru, untuk kita dapat mendengarkan renungan pada saat ini. Puji Tuhan. Renungan pada saat ini akan berbicara tentang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Firman Tuhan terdapat di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 16-17. Berkata demikian, maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki.
Ya. Menjadi pertanyaan bagi kita pada saat ini, bagaimana kita menjalani hidup kita sebagai orang percaya hari-hari ini? Apakah kita hidup menurut keinginan daging kita? Atau kita sudah hidup menurut keinginan roh? Saya mengerti memang tidak mudah untuk kita hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Kita berjuang untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita berjuang untuk hidup sesuai dengan apa yang Roh Kudus katakan dalam hidup kita. Tetapi seringkali kenyataannya kita hidup menurut apa yang kita inginkan saja. Kita hidup menurut keinginan daging kita. Ya, kita tidak hidup apa yang firman Tuhan katakan. Kita tidak hidup menurut apa yang firman Tuhan katakan. Kita tidak hidup menurut apa yang Roh katakan di dalam kehidupan kita. Tetapi kenyataannya seringkali kita hidup menurut keinginan daging kita. Rasul Paulus pun berjuang untuk melawan keinginan dagingnya pada saat itu. Ya, bahkan dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Paulus masih berjuang untuk melawan keinginan dagingnya. Roma 7 ayat 19 sampai 20. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Ya. Penting untuk kita sadari bahwa hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu tidak otomatis terjadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Roh Kudus itu roh yang lemah lembut, bukanlah roh yang otoriter dan semaunya sendiri untuk mendikte hidup seseorang. Roh Kudus tidak melawan apa yang Allah Bapa tetapkan di dalam kehidupan ini. Allah Bapa sudah memberikan kehendak bebas kepada manusia. Ya, di dalam penulisan firman Tuhan, ya Alkitab yang pertama, di Kejadian itu kita sudah mengerti bahwa ada cerita Adam dan Hawa. Ya. Di situ kita melihat bahwa Tuhan memberikan kehendak bebas kepada mereka untuk memakan apa saja yang ada di dalam taman itu kecuali yang ada di tengah-tengahnya. Nah, dari situ kita mengerti bahwa Allah memberikan kehendak bebas kepada manusia. Ya. Dan sebagai orang percaya, kita harus menggunakan kehendak bebas ini untuk memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Memberi diri berarti meminta tuntunan Roh Kudus. Bertanya dan taat melakukan apa yang Roh Kudus nyatakan di dalam hidup kita. Ya, memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus ini hanya dapat dilakukan dengan kesadaran diri sendiri. Itu tadi, oleh kehendak bebas kita. Dan perlu dilakukan secara berulang-ulang dari waktu ke waktu. Saya tadi sudah menjelaskan bahwa hidup dipimpin oleh Roh Kudus tidak otomatis terjadi. Tetapi harus ada kehendak diri kita, ya, harus ada keinginan kita untuk hidup menurut Roh Kudus, ya, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mengapa kita harus hidup oleh Roh Kudus? Jadi pertanyaan bagi kita, mengapa? Mengapa kita harus hidup oleh Roh Kudus? Supaya kita dapat menang atas keinginan daging kita. Ya, keinginan daging kita sudah terdapat di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Contoh-contohnya kita dapat melihat, ya, percabulan, hawa nafsu dan lain-lain sebagainya, perselisihan. Mengapa kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Supaya kita menang atas keinginan daging kita. Karena apa? Karena orang yang hidup menurut keinginan daging tidak mungkin berkenan di hadapan Allah. Terdapat di Roma pasal 8 ayat yang ke-8. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita sebagai orang percaya kita hidup menurut keinginan Roh di dalam hidup kita. Kita gunakan kehendak bebas kita untuk kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan tidak melihat hidup kita karena aksesoris atau apa yang nampak di luar kita, ya, baju kita yang baik apa bagaimana. Memang kita harus memberikan yang terbaik, tetapi Tuhan tidak melihat itu saja. Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati kita.
Tuhan ingin kita hidup berkenan kepadanya, yaitu hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan taat kepadanya. Puji Tuhan. Demikianlah renungan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang indah. Kembali Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk kami dapat menikmati hari yang baru ini Tuhan Yesus, dan kami dapat menerima firman Tuhan yang Kau katakan kepada kami Tuhan, yaitu untuk kami dapat menggunakan kehendak bebas kami Tuhan untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Memang tidak mudah Tuhan, seringkali bertentangan dengan keinginan daging kami, tetapi kami percaya hari demi hari kami dapat hidup seturut dengan Engkau yang Engkau inginkan. Kami dapat hidup seturut dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kaulah andalanku, Kaulah harapanku, janjimu setia selalu menopangku. Kaulah andalanku, Kaulah jawabanku, firman